Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan keempat tentang identifikasi simplicia yang mengandung amilum dan resin. Lanjut kelompok 3 ada Bella Octavia, ada Evia Anastasia, Ika Livia Nurtasari, kemudian Liiza Diana Manzil, Muhammad Ahsanul Farihin, Novita Fatma Purnama. Tujuan dari praktikum ini yaitu mampu menganalisis fragmen khas dari simplicia yang mengandung amilum dan resin. Amilum merupakan campuran dua macam struktur polisakarida yang berbeda, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilum juga didefinisikan sebagai karbohidrat yang berasal dari tanaman, sebagai hasil fotosintesis yang disimpan dalam bagian tertentu tanaman sebagai cadangan. Sifatnya yang inert dan dapat tercampur dengan sebagian besar bahan obat merupakan kelebihan dari amilum sebagai eksipien. Resin atau damar adalah suatu campuran yang kompleks dari ekskret tumbuhan-tumbuhan dan insekta. Biasanya berbentuk padat dan amorf dan merupakan hasil terakhir dari metabolisme yang dibentuk dari ruang-ruang skizogen dan skizolisigen. Secara fisis, resin atau damar ini biasanya keras, transparan, plastis, dan pada pemanasan menjadi lembek. Secara kimiawi, resin adalah campuran yang kompleks dari asam-asam resinat, alkohol resinat, resinotanol, ester-ester, dan resine-resine. Jenis-jenis resin. Pembagian resin didasarkan atas isinya. Damar sesungguhnya atau resin adalah zat padat yang amorf atau setengah padat, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam alkohol atau pelarut organik lainnya, dan membentuk sabun dengan alkali. Biasanya, di samping zat-zat damar terdapat juga minyak menguap, hasil peruraian ester-ester damar, zat warna, zat pahit, dan lain sebagainya. Damar gum atau gumi resina, yaitu campuran alami dari gum, minyak, dan resin, sering disebut juga damar lendir. Oleoresin, yaitu campuran alami yang homogen dari resin di dalam minyak menguap. Balsamum, yaitu campuran dari resin dan asam sinamat atau benzoin atau kedua-duanya atau ester-esternya dan mengandung minyak menguap. Dalam beberapa hal ditemukan resin di dalam ikatan glikosida. Ikatan ini disebut glukoresin atau glikoresin. Kemudian di sini ada alat. Alatnya ada 4. Yang pertama mikroskop, kedua gelas objek, yang ketiga cover gelas, dan yang keempat ada pipet tetes. Kemudian bahannya yaitu Simplicia serbuk curcuma rhizoma, dan yang kedua Simplicia serbuk curcuma domesticiae rhizoma, dan yang ketiga ada Aquades. Cara kerja yang pertama, siapkan alat dan bahan, dan siapkan mikroskop. Yang kedua, ambil serbuk simplicianya secukupnya dan taruh di objek gelas. Kemudian kita tetesi serbuk simplicia yang sudah kita siapkan tadi menggunakan kloralhidrat. Kemudian lanjut yang keempat, bersihkan serbuk simplicia yang terdapat pada area pinggir preparat menggunakan tisu. Yang kelima, tutup menggunakan cover glass. Yang keenam, letakkan preparat pada meja benda mikroskop. Lalu amati di bawah mikroskop, atur pembesaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketujuh, kita gambar identifikasi dari serbuk pati pada buku kerja kita. Kemudian lanjut hasil percobaan. Yang pertama yaitu Simplicia curcumae rhizoma atau Curcuma santoriza. Nama lainnya adalah temulawak atau koneng gede. Nama tanaman asal yaitu Curcuma santoriza, keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu minyak atsiri yang mengandung velandran dan tumerol, zat warna kurkumin, pati,
Kadar minyak atsiri tidak kurang dari 8,2% B/V. Penggunaannya adalah kolagoga dan antispasmodika. Pemberiannya yaitu bau khas aromatik, rasa tajam, dan pahit. Bagian yang digunakan adalah kepingan akar tinggal. Waktu panennya adalah dilakukan apabila daun bagian atas yang sudah mengering. Untuk daerah yang musim kemaraunya jelas, penanamannya dilakukan pada musim kemarau berikutnya. Kadar minyak atsiri minimal 5%. Penyimpanannya adalah dalam wadah tertutup baik. Pada pengamatan mikroskop dapat ditemukan berkas pembuluh, parenkim, dan butir pati. Hasil yang kedua yaitu Simplicia curcumae domesticae rhizoma atau Curcuma domestica. Nama lainnya adalah kunyit atau kunir. Nama tanaman asal yaitu Curcuma domestica. Keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isinya yaitu minyak atsiri, zat warna kurkumin, pati, dan damar. Penggunaannya adalah carminativa, antidiare, kolagoga, dan skabisida. Pemberiannya yaitu bau khas aromatik, agak pedas, lama-lama menjadi tebal. Bagian yang digunakan yaitu akar tinggal. Waktu panennya adalah dilakukan pada waktu berumur 1 tahun atau lebih dari waktu tanam. Penyimpanannya adalah dalam wadah tertutup baik. Pada pengamatan mikroskopik terdapat parenkim, rambut penutup, dan butir pati. Pembahasan. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, kunyit Curcuma domestica pada umumnya berwarna kuning dengan bau yang sangat khas. Tanaman ini mempunyai bentuk beruas banyak dan rapat, dan mempunyai rasa yang sepat agak pahit. Temulawak Curcuma santoriza memiliki ruas sama seperti pada kunyit Curcuma domestica. Tapi ruas yang dimiliki temulawak Curcuma santoriza cenderung lebih besar dan jarak ruas satu dengan ruas yang lain cenderung lebih renggang. Hasil yang didapatkan telah sesuai dengan pustaka yang menyatakan bahwa temulawak Curcuma santoriza memiliki bau khas yang tajam, terasa agak pahit, dan warna kuning atau jingga cenderung kecoklatan, serta bentuknya beruas renggang. Kunyit Curcuma domestica dan temulawak Curcuma santoriza mempunyai banyak kesamaan sehingga agak sulit untuk dibedakan. Setelah dilakukan praktikum, didapatkan hasil bahwa tanaman kunyit termasuk dalam tanaman dengan amilum tipe konsentris, yaitu hilus berada di tengah yang dikelilingi oleh lamela. Amilum yang sama pun ditemukan pada tanaman temulawak. Hal ini sesuai dengan pustaka yang menyatakan bahwa keduanya memiliki tipe amilum konsentris. Kesimpulan, amilum adalah karbohidrat yang berasal dari hasil proses fotosintesis sebagai cadangan makanan, digunakan sebagai eksipen dalam formulasi sediaan farmasi karena harganya murah dan insert. Dapat digunakan sebagai bahan pengisi, pengikat, dan penghancur dalam sediaan oral seperti dalam pembuatan tablet. Resin adalah suatu campuran yang kompleks dari sekret tumbuh-tumbuhan dan insekta. Biasanya terbentuk padat dan amorf dan merupakan hasil terakhir dari metabolisme. Merupakan eksudat getah yang dikeluarkan oleh banyak jenis tumbuhan, terutama oleh jenis-jenis pohon runjung. Ada 2 Simplicia yang digunakan pada praktikum ini. 1. Curcuma rhizoma, Curcuma santoriza, fragmen berkas pembuluh, fragmen parenkim, korteks, serabut sklerenkim, butir pati, fragmen, jaringan gabus bentuk poligonal, rambut penutup. Yang kedua, Curcuma domestica, rhizoma rambut penutup, pembuluh kayu dengan penebalan tangan dan jela pembesaran 4 kali dari parenkim.